Oke, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022. Seperti biasa di hari Rabu untuk program edukasi GK Invest Cabang Semarang, kita mengadakan live trading. Jadi kita akan membedah market, beberapa instrumen trading yang ada di platform MetaTrader GK Invest. Nanti kita akan lihat beberapa instrumen apakah ada peluang yang bisa kita ambil untuk malam hari ini di sesi perdagangan Amerika, atau untuk nanti bisa lanjut di sesi perdagangan Asia untuk besok hari Kamis. Nah, biasanya untuk analisanya Ardiansa nanti biasanya lanjut untuk dari Kamis. Tapi kita nggak tahu, lihat kondisi marketnya juga sih ya, dan lihat pembentukan chart, dan secara analisa teknikal juga perlu kita cek juga di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Cabang Semarang. Juga nanti ada teman saya Ardiansah yang akan memberikan analisa secara teknikal di malam hari ini. Oke, untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman trader yang online di Klik Meeting, yang online di Zoom Meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Juga khususnya nasabah GK Invest Cabang Semarang yang saat ini juga sudah mulai online di Zoom Meeting. Ya, ini saya lihat juga ada beberapa yang sudah mulai online, dan yang online di channel YouTube GK Invest juga jangan lupa di subscribe dan di klik loncengnya. Apabila ada informasi dari GK Invest Semarang, Anda akan mendapatkan notifikasi di handphone. Nah, itu jadi sekarang cukup gampang untuk mendapatkan informasi ya, dan dari YouTube. Oke, untuk malam hari ini, kalau kita lihat beberapa instrumen sempat naik dari emas, kemudian ada crude oil yang sejak tadi pagi naik ya sampai di level 86,38 per barel, cukup tinggi sekali. Saya lihat perjalanannya tadi pagi mulai jam 4 ya, dia mulai rally ya. Sorry ya, jam 4 tutup ya, jam 4 rally naik sampai jam 5, berhenti istirahat, kemudian jam 6 lanjut lagi, naik lagi, dan sekarang cenderung untuk sideways. Untuk di level running sekarang di pembukaan sesi perdagangan Amerika terpantau di level 85,70 dolar per barel. Sedangkan harga emas masih terpantau di level 1.817 dolar troy on. Oke, sebelum kita menuju ke analisa teknikal yang nanti akan dibawakan oleh Ardiansah, untuk teman-teman trader atau bagi Anda yang saat ini sedang melihat tayangan kami di Zoom maupun di YouTube yang ingin mencoba transaksi di MetaTrader 5 GK Invest, bisa menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Kenapa kok MetaTrader 5? Karena MetaTrader 5 ini tampilannya juga lebih menarik, dan secara kalau kita gunakan untuk analisa menggunakan laptop maupun PC itu juga tampilnya lebih enak. Dan satu lagi kelebihan dari MetaTrader 5 adalah satu server. Maksudnya server demo dengan server real akun itu sama. Sehingga pembentukan chart, harga open, harga high, harga low, harga close itu sama. Nah, jadi kalau Anda menggunakan indikator, ataupun Anda menggunakan teknik pola grafik, ataupun Anda menggunakan robot trading atau expert advisor, ketika Anda mencoba menggunakan strategi tester, itu hasilnya pun akan sama demo dengan real. Beda dengan versi yang sebelumnya. Kalau versi sebelumnya servernya beda. Nah, kalau server beda itu biasanya pembentukan harga open, harga high, harga low, harga close itu meskipun selisih satu angka, tapi berpengaruh terhadap pembentukan indikator. Nah, itu akan terlihat kalau Anda menggunakan MA
akan terlihat kalau Anda menggunakan parabolik SAR. Nah, kita kan kelihatan di demo mungkin sudah masuk titik untuk buy, tapi di real belum tentu masuk. Nah, itu yang membuat server demo dengan server real dipisah, itu biasanya harganya ada selisih meskipun cukup tipis sekali satu angka, tapi berpengaruh terhadap pembentukan indikator maupun ketika Anda tester menggunakan robot trading. Nah, itu pengaruh sekali. Jadi GK Invest menggunakan metode 5, satu server, demo akun dengan real akun sama, jadi pembentukan chartnya pun juga, candlestick-nya pun juga sama antara demo dengan real. Nah, ini bagi Anda yang ingin mencoba transaksi untuk demo akun di metode 5 GK Invest, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Selain itu, kita di bulan Januari ini kita lagi ada promo nih. Ada promo jika masuk $500 atau 5 juta rupiah, Anda akan mendapatkan fasilitas free swap. Nah, ini cukup menarik sekali karena swap ini atau biaya menginap ini kalau di total-total selama kita transaksi itu biasanya lumayan banyak kalau ada biaya menginapnya atau swabnya. Nah, jika Anda masuk di $500 atau deposit $500 atau 5 juta rupiah, ini Anda mendapatkan promo bebas biaya menginap. Nah, ini cukup menarik sekali untuk meningkatkan dan menunjang profit Anda. Oke, untuk malam hari ini ada beberapa data ekonomi yang dirilis yang perlu kita perhatikan karena ini termasuk kategori high impact ya, bintang 3 ya. Nah, untuk nanti malam jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat, itu nanti ada izin bangunan dari sektor perumahan merilis mengenai jumlah perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika mengenai bangunan yang baru dibangun. Untuk bulan ini diperkirakan ada sekitar 1.701.000 dari bulan kemarin itu di 1.717.000. Jadi ada penurunan ya diprediksi ada penurunan di izin bangunan untuk data nanti malam jam 20.30. Nah, kemudian ada di saat yang bersamaan di jam 20.30 dari negara Kanada juga merilis mengenai inflasi konsumen. Nah, inflasi konsumen ini juga saya rasa menjadi salah satu faktor, salah satu penggerak mata uang dolar Kanada. Nah, untuk IHK malam hari ini untuk yang tahunan diprediksi mengalami penurunan dari 3,6% ke 3,5%. Nanti itu aktualnya kita lihat di jam 20.30. Jadi bagi Anda yang mempunyai posisi lawannya USD dan Kanada dolar, diperhatikan jam 20.30 pergerakannya apakah USD-nya menguat atau melemah. Nah, cukup menarik ya. Kemudian Gubernur Bank Sentral Inggris nanti akan pers conference atau berpidato itu nanti jam 21:15. Jadi paling nggak akan memberikan gambaran mengenai kebijakan moneter dari Bank Sentral Inggris ya, dan tentu saja akan menggerakkan mata uang pound sterling Inggris. Nah, ini bagi Anda yang kebetulan ada open posisi pound sterling, nanti diperhatikan jam 21:15. Nah, karena biasanya kalau pers conference dari seorang gubernur bank sentral itu cukup menggerakkan mata uang yang dari negara yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Oke, karena Ardiansa juga sudah mulai online dan sudah menampilkan videonya, kita langsung sapa aja. Halo bro, gimana kabarnya malam hari ini? Halo Pak. Ya, alhamdulillah sehat Pak, sehat Pak. Bandung gimana Bandung? Apakah hujan malam hari ini bro? Cuacanya lagi bagus Pak hari ini. Wah lagi bagus, ini Semarang hujan cukup deras sekali nih. Oh iya Pak ya. Nah, seharian tadi juga sudah mendung, kebetulan ini hujan derasnya baru habis maghrib tadi cukup
kencang sekali dan sedikit ada anginnya. Ya, mudah-mudahan aman aja lah ya. Amin, amin. Oke bro, mungkin kita bisa langsung ke analisa teknikal nih. Kalau saya lihat di currency strength meternya nih, pound sterling sepertinya lagi menguat nih ya. Ya Pak, kalau kita perhatikan ini. Ini Tinggal USD. kita sesuaikan dengan analisa teknikalnya. Oke deh. Oke, mungkin langsung aja untuk analisa teknikal bro. Oh ya, untuk live trade ini sekali lagi untuk teman-teman trader juga nasabah GK Invest, untuk live trade apa namanya, semua keputusan ini berada di tangan Anda ya. Jadi kita menyajikan live trade ini sifatnya lebih ke edukasi. Jadi kita akan menganalisa beberapa instrumen trading, tapi tidak semuanya Anda ambil, tapi ambil sekiranya instrumen yang terbiasa Anda transaksikan. Nah, seperti itu. Oke bro, silakan bro. Siap Pak Rudi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita berjumpa lagi live trading bersama GK Semarang. Seperti biasa, nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan malam ini. Nanti coba kita juga lihat beberapa hari ke depan juga seperti apa. Oke, jadi kita lanjut aja. Nanti coba kita lihat dulu sebelum kita ke grafiknya. Kita coba lihat di livecharts.co.uk. Kalau kita perhatikan ini kan currency strength-nya, kalau kita perhatikan pound sterlingnya ini lumayan strong. Kalau kita perhatikan indeks dolarnya lumayan melemah. Nanti tinggal kita lihat aja. Berarti kok kemungkinan besar yang berlawanan dengan indeks dolarnya ini mengalami penguatan. Ini tinggal kita sinkronkan dengan dari sisi teknikalnya. Oke, kita coba lihat. Coba kita masuk dulu di trading view-nya ya. Ini kalau kita perhatikan di trading view, ini kalau kita perhatikan, ya kemungkinan besar ini masih cenderung, kemungkinan besar polanya masih seperti ini, naik di area sekitar ini 9598, sekarang di 9560, habis itu drop ke harga ini 9479. Kalau kita sesuaikan dengan indeks dengan yang currency strength-nya tadi, currency strength meternya kemungkinan besar memang sesuai dengan teknikalnya. Jadi ini kalau kita perhatikan di sisi grafik time frame daily-nya kemungkinan besar hari ini jadi konfirmasinya. Jadi konfirmasi bearish hari ini kemungkinan besar itu masih melanjut penurunan. Jadi ini konfirmasinya. Ini kuncinya yang ini. Di daily-nya tinggal kita lihat kemungkinan besar bearish hari ini berarti masih berlanjut untuk besok. Nah, kalau kita perhatikan. Nah, ini. Jadi kemungkinan besar ini masih mengalami pelemahan. Nah, ini kemungkinan besar targetnya ke harga area ini di 9480. Tinggal kita lihat aja. Nanti kita sesuaikan. Berarti kemungkinan besar di yang berlawanan dengan indeks dolar kita fokusnya untuk posisi buy. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat di MetaTrader 5GK. Indeks dolarnya udah sama ya dengan sesuai yang kita buatkan tadi. Ini dari sisi H4-nya. Berarti hampir sama juga. Jadi kemungkinan besar ke harga area ini dulu. Habis itu ke harga yang ini di 95 dan 94. Nah, kemungkinan besar polanya seperti ini untuk indeks dolarnya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut sambil jawab pertanyaan juga. Ini dari Pak di chat Zoom ini. Dari Pak Mulya, analisa EU dan EJ. Euro USD dan Euro Yen. Oke, kita lihat di Euro USD. Ini Euro USD-nya ini sempat kita buat kemarin ya. Untuk Euro USD-nya sebenarnya udah dapat TP-nya ini. Kemarin udah kita close juga untuk di analisa ini. Coba kita lihat. Nah, ini udah kita kemarin udah kita close kok untuk di Euro USD-nya. Kita dapat kemarin sekitar 30-an pips. Untuk Euro USD juga sebenarnya kita masih fokus untuk posisi buy ya sebenarnya untuk
Euro USD-nya Pak Mulya. Kita masih fokus buy. Cuman yang perlu kita perhatikan, kemungkinan besar kita menunggu dulu untuk hari ini. Ntar saya coba buat ulang dulu. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya ini Euro USD-nya masih dalam kondisi konsolidasi ya, masih sideways. Kalau kita perhatikan dari tanggal 18 bulan 11 tahun kemarin sampai hari ini udah 2 bulan. Pas tanggal 18 juga udah 2 bulan. Mau range-nya kita perhatikan, cuman bergerak di area ini. Nah ini kuncinya ini sebenarnya. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi teknikalnya ini kemungkinan besar masih cenderung menguat. Ini coba saya buatkan. Ini cuma bisa kita buat untuk area entry-nya sebenarnya untuk Euro USD-nya. Coba saya buatkan dulu di area berapa kita bisa manfaatkan untuk posisi entry di Euro USD-nya. Euro USD. Euro USD-nya coba saya lihatkan 13.34 34 targetnya 13.83. Untuk area stop loss-nya nah ini kemungkinan besar polanya seperti ini. Tiga belas tiga empat. Coba kita buat analisa secara sederhana aja dulu. Supaya kelihatan gelombangnya kita pakai nih, line. Ah, area oke, sip. Nah, ini seperti ini. Kita manfaatkan posisi buy. Nah, polanya seperti ini. Targetnya TP2-nya SL buy. Nah, ini. Ini nanti coba kita lihat kemungkinan besar polanya seperti ini. Euro USD-nya nah ini kalau kita perhatikan nah ini polanya seperti ini, kemungkinan masih sama. Jadi sebenarnya ini trennya masih sama, kemungkinan besar yang kita buat tadi ke arah ini karena targetnya ini masih ke harga area ini sebenarnya, ke area weekly-nya sebenarnya ini. Nah, ini yang nantinya ke harga 15. Sekarang berada di harga 1.13-an, targetnya sebenarnya ke 1.15-an untuk di Euro USD-nya. Ini jadi coba buatkan angkanya di kolom chatnya.
Euro USD nanti tinggal disebutkan dulu. Euro USD buy di harga 1.13340. Sebenarnya bisa ngebuy juga di harga sekarang sih nggak masalah sih. Ini stop loss harga 1.12600, TP1 di 1414250, TP2 di 1.1 1.14900. Nah, kemungkinan besar polanya seperti ini untuk euro USD-nya masih cenderung mengalami penguatan. Ini kalau yang di YouTube Pak Agus Wargiana ada bearish flag ya, kalau kita perhatikan memang di euro USD-nya nih kalau kita perhatikan polanya ada. Cuman saya mau coba melihatnya dari sisi apa di weekly-nya kalau kita perhatikan ini. Nah, dan kalau kita buatkan, kalau kita lihat dari sisi menggunakan Fibonacci-nya ini dengan time frame besar ini sudah sebenarnya sudah di areanya. Ini kalau kita perhatikan sudah di area Fibo 60% sebenarnya. Golden ratio dari Euro USD kalau kita perhatikan di area weekly-nya. Nah, ini kalau kita perhatikan di 60%-nya itu di area ini. Udah jadi bottom. Jadi targetnya udah di sini. Ini kenapa mantul kan cuma di area 50, nanti kembali ke area ini. Ini sebenarnya target selanjutnya untuk di Euro USD secara long term-nya. Nah, target untuk 2022 ini kemungkinan harga ini sebenarnya di 1.16-an. Berarti ada sekitar kalau coba kita hitung dari area ini ada sekitar 250-an pips yang kita bisa manfaatkan untuk di Euro USD. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk Euro USD ini tinggal kita lihat aja konfirmasi daily hari ini. Kita berharapnya sih malam ini tutup di area ini. Sekarang di 1.1340. Mudah-mudahan malam ini tutupnya di area ini 1.13600-an untuk kita bisa manfaatkan lagi. Berarti ini menjadi fix bottomnya hari ini dan targetnya ke ini. Ini target minggu ini ya untuk Euro USD-nya 1426 dan 14900. Oke, kita lanjut di pound sterling. Oh, sorry, ini ada lagi satu ya, EJ. Euro Japan Yen. Euro Japan Yen-nya ini coba lihat ada karakternya kemarin saya buat Euro Japan Yen-nya. Euro Japan Yen-nya. Euro Japan Yen ini coba kita lihat dari daily dulu ya. Coba kita lihat di weekly-nya. Sekarang di 12.9. Coba kita lihat di Nah, ini kemungkinan besar ini Euro Japan Yen ini menguat kalau kita lihat. Cuman kalau untuk hari ini kita lebih bagusnya nih cenderungnya wait and see aja dulu. Kalau kita perhatikan, kita menunggu konfirmasi hari besok untuk ini. Jadi saya buatkan aja untuk Euro EJ hari ini wait and see.
Baik. 129 poin. By harvest. Kosong. Untuk TP-nya 130,800. Jadi untuk Euro Japannya masih sama ya polanya. Kita menunggu dulu untuk besok. Kalau saya lebih cenderungnya melihatnya kita menunggu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan close-nya di atas ini malam ini. Close di harga ini berarti kita bisa manfaatkan besok untuk posisi buy-nya di area ini nih. Nah, ini. Nah, targetnya nanti di area ini. Nah, ini. Kemungkinan besar polanya seperti ini. Kita nge-buy di harga ini 129,900, stop loss kita pakai harga low hari ini. Nah, ini untuk area stop loss-nya. Ini polanya kelihatan baru di daily-nya sih. Di struktur H4-nya belum kita bisa melihat. Nah, ini. Jadi mungkin polanya seperti ini. Ini SL-nya. Buy. Harga 129,50. Ini buy-nya di 129,950 dengan syarat malam ini close di atas ini Pak ya. Di 129,900-an. Ini harus close dulu di atas ini nih. Untuk posisi buy-nya jangan di harga sekarang. Masih agak berisiko. Dan perlu diingat juga biasanya kalau masih di bulan Januari Februari itu market masih dalam fase pembentukan pola. Jadi biasanya kebanyakan sideways sebenarnya. Nah, polanya seperti ini untuk di Euro Japan yen-nya. Kita menunggu untuk besok. Oke, kita lanjut. Ini dari Pak Yulian Dus di YouTube. Ya, kalau kita perhatikan di H4-nya memang Pak masih struktur di H4-nya masih bearish kalau kita lihat. Makanya saya bilang untuk di posisi ini kalau kita perhatikan, nah ini kuncinya ini sebenarnya. Nah, kita menunggu close aja di hari ini di area ini nih yang kita buat tadi. Nah, karena ini sebenarnya kalau kita lihat di time frame kecil juga pasti udah di area resistannya. Nah, ini kemungkinan besar juga polanya kalau kita perhatikan ya ini bisa jadi inverse juga sebenarnya. Inverse head and shoulder. Nah, ini paling ke harga area ini 12970. Nah, polanya seperti ini. Nah, ini kemungkinan besar pola di Euro Japan yen-nya nanti kalau coba kita perhatikan. Jadinya inverse and head and shoulder. Tapi dengan pola seperti ini paling amannya kita menunggu untuk posisi buy-nya di area ini. Di atas harga 129,95. Makanya kita nge-buy di area ini. Ya, area buy-nya 95. Nah, ini nih area buy-nya. Nah, ini tinggal kita lihat. Apalagi kalau kita perhatikan ini udah di area support resistannya juga sih ini.
Makanya banyak faktor mendukung untuk posisi buy di atas harga 129,95 dengan syarat hari ini di candle daily-nya tutup di atas harga 129,96. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu ya Pak Yulian. Kalau memang kita perhatikan di euro Jepang-nya di 4-nya masih dalam bearish, makanya kita bagusnya menunggu untuk di daily-nya. Nah, jadi seperti itu untuk euro Jepang-nya. Oke, kita lanjut. Sama-sama Pak Mulya. Ini juga Pak Agung untuk di pound sterling yen dan Ibu Agustin Merdekawati di YouTube gold dan oilnya. Coba kita di pound sterling yen dulu ya. Pound sterling yen, mana pound sterling yennya? Nah, coba kita lihat dulu di pound sterling USD. Nah, ini kemarin juga kita buatkan ya pound sterling USD-nya untuk area buy-nya sebenarnya ini di Jumat kemarin area ngebanya itu di 3566. Kita pasang buy 5 cuman nggak kesentuh ya ini. Nah, ini kalau kita perhatikan polanya, ini kalau kita buatkan wave-nya. Hapus dulu. Nah, ini kalau kita perhatikan wave-nya ini di gelombang kelimanya udah jadi, makanya kita sebenarnya fokus untuk posisi buy-nya. Nah, untuk polanya juga nanti kita perhatikan sama nanti polanya seperti ini. Ini nah, kemungkinan besar polanya seperti ini. Kita ngebahas di area ini. Nah, polanya seperti ini. Atau kita menunggu aja dulu, coba kita tarik dari sini retracement-nya. Kalau kita perhatikan sih kemungkinan besar cuma 20% koreksinya karena sebenarnya ini masih strong ini karena ini perubahan tren ya untuk pound sterlingnya. Di 2022 ini kita masih fokus untuk posisi buy. Ini volumenya lumayan besar kenaikannya. Jadi kemungkinan besar juga paling jauhnya untuk titik penurunannya kalau kita harapkan sampai sini kayaknya enggak. Kemungkinan besar cuma di area ini. Ini saya buatkan untuk analisa pound sterling untuk besok ya. Untuk entry di besok coba saya buatkan. Kita pakai time frame daily aja yang lebih pastinya. Oke. Untuk daily-nya kita berharapnya sih untuk pound sterling-nya hari ini tutup di 1.3635 ya di harga sekarang. 1.3635, jadi besok kita manfaatkan posisi buy-nya di 3635. Jadi untuk nih pound sterling GBP USD buy besok di harga 1.36 400 SL di 1.35650. Untuk area TP-nya ini 1. Nah, untuk area TP-nya. Nah, ini. TP di 1.37850. Nah, ini. Dengan syarat hari ini BPUSD close
daily di atas harga 1.36350. Nah, ini. Jadi pound sterlingnya seperti itu. Kita menunggu dulu ini. Syaratnya paling bagusnya dan kita menunggu itu yang tadi kita buat. Paling bagusnya kita menunggu di area ini nih. Nah, ini yang bisa manfaatkan untuk besok. Kita menunggu close marketnya dulu untuk hari ini. Close di atas ini 36 ya 3640-an, langsung di buy aja, nggak usah menunggu lagi. Buy-nya targetnya itu yang ini. Dan kenaikannya juga itu serapi. Ini kemungkinan besar juga naiknya lumayan besar seperti ini. Tutup hari ini di atas ini berarti di hari minggu depan itu kita fokusnya nge-buy aja. Seperti itu untuk Euro USD-nya. Ini juga kalau kita perhatikan di mappingnya udah juga saya buatkan. Ya, kalau kita perhatikan di trading view-nya udah saya buat. Kemungkinan besar polanya seperti ini. Titik terjauhnya ke 1.3515-an, tapi kalau kita perhatikan kemungkinan besar cuma di area ini sebenarnya. Makanya kenapa kita bagusnya menunggu dengan konfirmasi di daily-nya. Takutnya ini pound sterling masih ke harga area ini di 3515-an. Kalau udah nyampe di 3515-an sih langsung aja di buy. Ini lumayan besar volume take profitnya sebenarnya, targetnya. Nih, jadi targetnya itu bisa sebesar di impulse hari ini. Nah, berarti targetnya sampai 1.40 ribuan. Ini sebenarnya targetnya untuk di tahun 2022. Jadi yang suka posisi long term, ya siap-siap aja untuk ini. Bisa di buy juga di harga sekarang, cuman yang stop loss-nya itu lumayan besar ya, di 32. Kalau kita nge-buy di harga sekarang gini, 34. Sekitar 200-an pips stop loss-nya kalau kita nge-buy di harga sekarang. Jadi seperti itu untuk pound sterling USD-nya. Tadi apa ya? Pak Agung ya. Pak Agung pound sterling yen. Pound sterling yen-nya sama sebenarnya Pak. Polanya di apa? Pound sterling USD ini juga masih sama. Kita fokus posisi nge-buy-nya kalau kita perhatikan. Ini dua sebenarnya skenarionya bisa nyampe cuma di area ini, habis itu lanjut ke harga area ini, atau Jepannya masih ke harga ini dulu. Harga ini 153.80, harga ini baru kembali lagi ke harga ini. Nah, skenarionya seperti ini. Jadi cara amannya untuk transaksi dengan skenario seperti ini ya sama dengan pound sterling USD tadi. Kita masih menunggu sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan. Berarti kita menunggu dulu close harganya di harga area ini. Kalau kita perhatikan sih nanti coba kita lihat pertemuan selanjutnya di hari Jumat live trading. Kita menunggu lihat aja dulu. Takutnya ini masih ke harga area ini nih sebenarnya. Jangan sampai ke 154.00 untuk posisi ini. Jadi untuk hari ini GJ masih wait and see. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Coba kita masuk dulu yang dari Ibu Agustin, Ibu Agustin, goldnya. Untuk gold ini kalau kita perhatikan kemungkinan goldnya ini nanti kita lihat di harga area ini. Nah, kemungkinan besar goldnya dulu ke harga area ini nih. Sekarang di 18.17, kemungkinan besar ke 18.00 dulu. Ini bisa ke sini dulu di 18.02. Habis itu ke harga ini di 18.46 atau kita menunggu dulu ke harga-harga ini. Habis itu menunggu ini baru ke harga ini. Nah,
Nah, kemungkinan besar polanya seperti ini. Nah, karena kalau kita lihat ini semakin menyempit ya sebenarnya di goldnya. Nah, Ya bro ya. iya Pak, betul. Segel. Kayaknya naiknya mungkin minggu depan bro. Soalnya minggu depan The Fed meeting ini. Oh, depan ya Mungkin Pak, lah ya bisa mungkin. saja, Nah. bisa saja. Ya, Minggu kalau depan kita soalnya perhatikan sih, ya. minggu depan meeting hari Rabu lah ya. Kamis pagi nanti ada itu. Ada apa namanya hasil meetingnya lah. Ya, nah ini kemungkinan besar polanya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat, iya betul, kemungkinan besar ke harga area ini dulu, 1803. Ini kita lihat daily-nya dulu. 1803. Karena untuk posisi buy sekarang ini agak berisiko, sell juga sama. Kalau saya melihatnya sih lebih bagusnya kita menunggu dulu. Nah, ini kemungkinan besar polanya seperti ini. Jadi coba saya buatkan aja dulu untuk goldnya ya Bu Agustin. Karena kemungkinan besar nggak dapat kayaknya malam ini nih. Di sisa 20 menit lagi. Kalau untuk posisi buy-nya sih kita menunggunya di harga harus di area ini nih 1823 untuk posisi buy-nya. 1823 targetnya di sini 1830, 1840. Kuncinya untuk posisi buy ada dua opsi, tunggu di area ini 1822 atau kita menunggu di 1803. Kenapa kita nggak nge-sell saja? Takutnya seperti itu Pak. Ini risknya lebih besar sebenarnya kalau kita nge-sell di harga ini. Kalau naik panjang masalah bro ya. Ya panjang Pak kalau naiknya ini. Nah, naik panjang ya. Paling bagusnya kita menunggu aja untuk goldnya ini. Opsinya dua, kita menunggu dulu di atas ini 1823, nyentuh itu kita posisi buy aja di 1820 seperti ini modelnya. Atau biarkan aja dulu bergerak turun di 1803 untuk posisi buy-nya. Ini lumayan panjang ini kita bisa manfaatkan. Dan stop loss-nya juga kecil. Nah ini bisa nanti. Paling di area ini nanti stop loss-nya. Di Berapa? 1797. Nah ini. Oh, 17, Di 17 17, mana. Coba saya buatkan aja dulu 95 sampai. lah ya. Ya. Gold. Gold buy limit. Sell 17.950 TP TP-nya 1830 TP2 1840. Nah, ini untuk goldnya ini lumayan panjang sebenarnya untuk goldnya. Bisa kita manfaatkan nanti. Ini kalau kita perhatikan di sini goldnya nah ini kalau kita lihat di goldnya di sini nah ini paling idealnya untuk kita order di area ini untuk gold. Biarkan aja dulu ke harga ini. Habis itu ke hari. Jadi di 1830 dan 1840. Nah, ini nih. Ini TP2.
Nanti tinggal kita lihat aja. Kemungkinan besar besok sih ini dapatnya gold. Nah ini. Jadi seperti itu Bu Agustin. Paling bagusnya sih kita menunggu posisi buy limit. Atau kita menunggu naik aja dulu di area ini. Di 18.22. Habis itu di drop di 18.20 baru kita manfaatkan posisi buy-nya. Ya, jadi paling ini polanya seperti ini dulu. Nah, ya, seperti itu untuk goldnya. Lanjut kita di crude oil. Crude oil ini udah nyampe TP ya, yang kita buat kemarin di Jumat kemarin. TP-nya udah di 8400, buy stop-nya di 8196. Ini kesentuh semua. 8196, stop loss-nya di 88.7, TP1-nya di 83 dan TP2-nya di 84. Ini masih sama sebenarnya. Karena targetnya crude oil ini bisa sampai ke apa di 100 ya, harga 100-an. Masih naik bro ya? Masih Pak. Nah ini. Jadi ini kerjanya kita ini di crude oil ini ngebuy aja nih. Ya. Tapi biasanya rata-rata banyak yang sell nih bro. Ya, Averaging sell. Jadi mungkin teman-teman trader atau para nasabah GK Invest jika punya posisi sell crude oil diperhatikan ya harap hati-hati. jaraknya ya. Jaraknya kalau misalnya averaging atau mungkin equity juga diperhatikan jumlah lot ya. Betul Pak. Nah, Nah ini soalnya kalau kita perhatikan di daily-nya udah di break ini sebenarnya nih. oh iya bro. Ini breaknya di daily udah di break. Ya, terlewati. Breakout ya. Ini udah break out. Ini tinggal satu konfirmasi aja ini di weekly-nya. Tinggal selesai ini kita lihat aja ini weekly-nya. Ini lewat bro. Iya, ini tinggal kita Nah, ini lihat lewat ya. weekly-nya. Selama di minggu ini close-nya di atas ini di 8400 lah, berarti kita masih fokusnya posisi nge-buy. Makanya dengan strategi seperti ini kita manfaatkan buy stop aja. Nah ini di weekly-nya seperti ini. Nah, di daily-nya juga sama. Jadi semua faktor mendukung untuk posisi nge-buy sebenarnya ini. Nah, kalau di H4 kemungkinan besar dulu ke ini. Nah ini harganya 8, sekarang 85.30. Kemungkinan besar ke 8480 dulu. Nah ini harga area ini. Nah habis itu lanjut harga ini. Karena target selanjutnya sebenarnya itu harga ini. Coba saya buatkan. Ini. Nah jadi ini bisa kita manfaatkan. Kita pasang buy stop. Nah, ini. Nah, polanya masih sama seperti ini. Masih ke harga 87. Jadi strateginya kita menunggu aja untuk buy stopnya di 86.15-an. 86.15 SL di 84.95, TP di 87.30. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk crude oilnya. Targetnya ini. Kita menunggu aja. Di atas harga ini 86.15-an. Kita posisi buy, targetnya di 87.30. Oke, kita lanjut. Coba kita ke indeks dulu. Karena banyak juga yang biasanya bertanya untuk indeksnya. Indeksnya Nasdaq-nya udah ya, kalau kita analisakan kemarin untuk
targetnya ke harga ini, habis itu drop ke 1566. Itu pun masih lanjut lagi bawah. Untuk Nasdaq-nya ini kalau kita perhatikan, Nasdaq ini ini targetnya. Coba kita hapus saja dulu. Ini Nasdaq. Ini bisa kita manfaatkan juga posisi. Ini targetnya. Sell stop. SL. Nah, ini. Nah, kemungkinan besar cuma sampai di area ini nih. Jadi Nasdaq. NQ kodenya Nasdaq. Sell stop di harga 15050.00, SL di 15350.10, TP di 14669.00. Nah, ini untuk Nasdaq-nya, ini bisa kita manfaatkan untuk posisi sell. Nah, ini targetnya ke harga ini. Kemungkinan besar ini Nasdaq-nya cuma sampai di area ini sih, 1576. Kenapa kita nggak nge-sell di area ini? Karena lumayan besar stop loss-nya kalau untuk area ini. Tapi kalau kita nge-sell di area ini, stop loss-nya di area ini. Lebih amannya dan lebih bagusnya kita menunggu sell stop-nya aja. SNP SNP-nya juga masih sama kalau kita perhatikan. Ini yang kita buat kemarin udah nyentuh semua sih sebenarnya. Ini nih SNP masih sama juga. Kemungkinan besar cuma sampai di area ini. Nah, ini. Sekarang dia 4595, kemungkinan besar ke harga area ini dulu. Habis itu lanjut ke harga area ini. Nah, paling ke ini dulu. Ke 4613, sekarang dia 4592. Nah, ke harga itu. Targetnya ke 4514-an. Nih. Ini kita pasang sell limit. Paling mentok di Molas. Nah, tuh. Nah, polanya seperti ini. Sell limit 46 60 45 15.00. Nah, jadi seperti itu untuk SNP-nya. Kita menunggu di area ini 4613-an untuk sell limitnya. Untuk posisi sell. Sama-sama Bu Agustin. Jadi seperti itu, USD Kanada udah juga kita kemarin buat ya, cuman nggak nyampe area sell limitnya. Ini cuman targetnya masih sama
juga masih mengejar harga ini di 1.2425. Sekarang 2480 masih ke harga ini. Nah, ini masih mengejar harga ini. Untuk USD CAD masih 24250 ini. Jadi ini masih sama dengan analisa yang kemarin, masih mengejar area ini. Euro pound sterling sudah belum, Bro? Euro pound sterling. Oh, ada yang bertanya euro pound sterling, Pak ya? Tadi yang di YouTube Hmm. Safrinal tadi tanya mengenai Euro Jepang yen. Euro GBP. Oh, euro GBP. EG ya. Euro GBP kayaknya belum ada. Kayaknya belum dibahas, Bro. Oh iya, ini kan bagus juga kemarin sempat. Bentar, Pak. Euro. Ini sebenarnya kita udah buat analisanya kemarin ya. Nah, ini. Nah, ini ngayun, Bro ya. Ini udah nyampe sebenarnya ini, udah dapat. Nah, ini area baru nyampe yang kita buat kemarin. Baru nyampe area ngebuy-nya. Nah, ini nih. Menarik ini untuk euro CAD-nya. Jadi tinggal kita buat ulang aja dulu. Baik sekarang atau nunggu sedikit ada ayunan turun nih, Bro? Coba kita lihat dulu. Oh, coba kita lihat di GK aja. Hmm. Ini nah, coba kita buat kalau polanya seperti ini kita pasang buy stop aja. Buy stop. Ini buy stop. Stop loss-nya kemarin jadi kita buatkan stop loss-nya udah di 8290. Nah, ini. Ini stop loss-nya TP. Kalau yang di sini TP-nya 8388. Oh ya udah. Ini. Nah, untuk oke kita buatkan Yorgi BP by stop. Ini sebenarnya juga bisa ngebuy di harga sekarang sih untuk Yorgi BP-nya. Poin, cuman kita cari amannya aja 833 2983. Ini 83 32 83 329 SL 0.82 90 0.83 0.84. Nah, untuk ini
Euro Japan Yen-nya, Euro Pound Sterling untuk memanfaatkan itu ini hari ini. Karena break kembali ke harga ini berarti kita menunggu amannya di atas ini aja dulu, di area support, di atas supportnya. Nah itu kita perhatikan. Ya, nah ini paling amannya kita menunggu di harga ini. Biar dulu harganya balik ke harga area ini. Habis itu baru siap-siap posisi ngebuy di area ini. Yang kita manfaatkan. Jadi seperti itu. Untuk goalnya sama ya. Nah ini kita kalau memang masih naik kita menunggu untuk posisi buy-nya ini. Nah ini US tuh ada USD Japan Yen, sorry tadi ada yang bertanya USD Japan Yen. USD Japan Yen masih sama. Yang tadi sempat ada yang bertanya ini Pak Andreas. USD Japan Yen-nya masih sama ya Pak, masih mengejar yang kita buat kemarin. Ini lumayan besar ini juga kita dapat kemarin di USD Japan Yen-nya. Nah, ini kita dapat 120-an pips atau 120 dolar dengan cuman transaksi 0,1, lumayan. Ini masih ke harga ini sih sebenarnya. USD JPY masih seperti yang kemarin, masih mengejar harga 113.300 dan 112.15-an. Nah ini targetnya masih siap siapa? Iya Pak, masih ini yang kita buat. Masih Jadi turun bro ya. ya masih Pak. Ini paling juga kalau naik ke harga area ini sih. 15.20 ya. Ya Pak, baru drop lagi. 115 maksudnya. Ya. Stop loss-nya masih sama bro ya. Masih 115.90 ya. masih di 115.900. 900 ya. Ya. Ya sekitar dari harga sekarang berarti lumayan sih. 140-an. Ya, Lumayan bro. mungkin seperti itu Pak. Karena waktu juga udah lewat, di jam 8 Oke. lewat. Jadi nanti coba kita lihat lagi selanjutnya di hari Jumat hasil analisa kita malam ini. Oke, nanti hari Jumat kita live trade lagi seperti biasa jam 7 malam. Oke, terima kasih. Ardiansa sudah memberikan analisa teknikal. Tadi sudah kita bahas beberapa instrumen, juga beberapa partisipan juga sudah bertanya. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan untuk request instrumen ya. Beberapa instrumen ada EU, ada EJ, kemudian ada crude oil, ada emas, EG dan lain sebagainya. Jadi beberapa instrumen kita analisakan. Pak. Ini udah masuk Pak, sorry. Saya potong. Apanya? Yang Euro USD-nya udah masuk buy ya. Tadi udah nyampe 13.34. Oh iya, ini masuk nih bro. Ya. Iya. Nah, jadi kita open posisi ini aja. Euro USD kita buy dulu ya. Di stop loss di 1260. 600 TP, coba kita ambil di TP 1 aja. 14250. Soalnya harusnya dapatnya tadi di 13.34, enggak apa-apa, kita ngebuy aja. Sip. Jadi kita malam ini kita ada posisi Euro USD. Sama-sama Pak Andreas. Oke Pak, lanjut Pak. Udah. Oke. Jadi kita ada open buy di Euro USD. Oke, tadi sudah kita bahas mengenai analisa secara teknikal beberapa instrumen, juga ada pertanyaan, juga ada request untuk instrumen yang ingin dianalisakan dan sudah kita sampaikan semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam hari ini bermanfaat bagi Anda semuanya, dan banyak sekali instrumen yang sudah kita sajikan analisa teknikal. Tidak semuanya harus Anda open posisi atau pasang pending order semuanya. Jadi ambil sekiranya instrumen trading yang terbiasa Anda transaksikan. Nah, karena Anda pasti akan tahu dan lebih mengenal instrumen trading tersebut dibandingkan mungkin yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi live trading pada malam ini sifatnya lebih ke edukasi. Yang kalau misalnya mungkin analisa tersebut cocok, analisanya ini cocok, ya silakan Anda ambil, dan jangan lupa kita selalu
menggunakan stop loss di dalam acara live trading hari Jumat dan hari Rabu. Nah, seperti itu. Jadi stop loss ini memang ada baiknya juga karena bisa menyelamatkan equity Anda dari kerugian yang lebih besar. Nah, jadi masih ada modal, masih ada sisa equity untuk transaksi di esok hari karena besok market masih gerak. Nah, jadi kita bisa ngambil peluang di uh, sesi perdagangan Asia besok pagi. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Ardiansyah yang sudah memberikan analisa Oh, Pak teknikal. Febri. Terima kasih untuk partisipan yang sudah online di Zoom meeting dan di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Jangan lupa di subscribe dan di klik loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan informasi terupdate dari GK Invest cabang Semarang. Saya Rudi Oktrianto, mohon pamit apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, selamat istirahat, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.